kita dari Admin Podcast, bukan sekedar data tapi juga cerita. Yeay. Oke, podcast pertama kita kali ini kita introduce dulu ya. Admin apa sih, Au? Admin itu singkatan dari nama kita. Aku Alia, Dea, Mila, Dan Natasha. Oke, kita ini mau bahas tentang Roblox. Siapa yang mau bahas dulu tentang Roblox? Oke, Roblox itu adalah sebuah game di mana di dalam game itu kita bisa berinteraksi satu sama lain, berinteraksi sama lawan kita bahkan, dan bersosialisasi. Di situ kita bakal bisa punya karakter yang bisa kita pilih dari berbagai karakter yang tersedia. Oke, siapa yang nggak tahu Roblox di zaman ini? Pasti semuanya udah pernah tahu kan ya? Apalagi Aku yang sih. punya anak kecil. Oh, ada yang nggak tahu? aku nggak tahu, jujur nggak tahu banget. Bahkan denger kata Roblox aja tuh aku langsung kayak, hah, ini anak kecil ngomong Roblox tuh Roblox apaan gitu. Pas dikasih tahu sama Caca, Natasha, baru tahu oh ternyata itu adalah game online gitu. Iya. Jadi Oke. game online ini itu lebih ke sekarang namanya metaverse. Jadi kita ngebangun apa yang di dalam karakter itu tuh replikasi dari diri kita sendiri gitu. oke. Terus kemajuan teknologi apa aja sih di metaverse ini deh di Roblox? Sebenarnya kalau kemajuan teknologinya tuh kalau nggak salah ya, di situ udah mendorong munculnya platform seperti Roblox yang juga menggabungin elemen-elemen game, jejaring sosial sama kreativitas digital. Terus selanjutnya yang aku baca itu kalau nggak salah ada teknologi cloud computing, AI dan internet cepat memungkinkan jutaan pengguna mengakses dan berinteraksi di dunia virtual secara bersamaan. Terus juga ada inovasi seperti VR atau virtual reality dan AR, augmented reality. Juga mulai diintegrasikan dalam platform metaverse. Jadi memperkaya pengalaman pengguna dan membuka peluang baru dalam pendidikan, hiburan, dan juga bisnis digital. Jadi kurang Gila, lebih yang kurang. dibahas Dea itu yang positifnya ya. Iya. Ya. Jadi kalau kita rangkum positifnya itu bisa menjangkau kemana-mana. Iya. Iya. Terus bisa koneksi juga, bisa melatih kreativitas anak. Kan ada coding tuh, misalnya kita mau bikin rumah, mau bikin peliharaan atau segala macam. Jadi anak-anak bisa nulis, terus Roblox itu bisa mengaplikasikannya jadi nyata gitu. Nah, kalau soal kayak gitu kan pasti ada kemunduran peradaban dong. Kayak misalkan anak-anak di desa-desa yang terpencil gitu kan, yang belum tahu soal teknologi atau apalagi tentang game Roblox ini itu gimana sih anak-anak di sana gitu. Kalau misalkan apakah mereka ada kurangnya sosialisasi atau kurangnya pemahaman dan pendampingan gitu, makanya mereka di sana pada kayak masih istilahnya ya belum terlalu kenal lah tentang game Roblox ini gitu. Sebenarnya kalau untuk keterbatasan anak-anak yang ada di desa, itu lebih ke jaringan sih atau ke medianya. Kebanyakan anak-anak di desa itu kan masih main secara berkumpul gitu ya antara teman-teman sebayanya. Berbeda dengan perkotaan yang justru anak-anak dini usia-usia yang masih belia itu sudah punya handphone atau gadgetnya masing-masing gitu. Terbatasnya di situ. Dan juga sebenarnya game ini tuh sangat riskan sih buat menurutku ya. Karena kalau tanpa pengawasan yang ketat, game ini tuh bisa jadi sangat-sangat berbahaya. Kalau misalnya si anak atau penggunanya ini tidak menggunakan game ini sebagai sesuatu yang bermanfaat gitu. Bahkan ada banyak nih kasusnya. Contohnya apa sih, Nat? Oke, kasus pertama itu ada tahun 2021. Jadi ini ada anak. Jadi kan ini kalau yang belum tahu Roblox apa nih ya? Roblox itu konsepnya kayak map. Map itu kita masuk ke dalam situ, tinggal di situ. Jadi kasus 2021 ini ada anak yang ke suatu map yang nggak taunya ini tuh dibikin sama oknum pedofilia. Jadi orang dewasa ini itu berpura-pura jadi anak kecil. Terus biar bisa dilanjutkan ke platform berikutnya. Platform berikutnya itu kan Discord. Jadi anak ini di chat kan itu ada chatnya, ada voice-nya.
Jadi orang ini tuh ngajak kayak, ayo yuk kita ke Discord yuk, kita ke platform lain. Tapi di platform ini itu anak tersebut, anak di bawah umur ini dikirimkan video-video dewasa agar agar takut, agar suka atau pokoknya pedofilia ini ingin mengincar anak-anak tersebut. Untuk kasus ini memang sudah ditangani. Tapi ditanganinya ini tuh hanya sekedar proteksi untuk kayak namanya tuh kayak parents guide. Jadi parents guide ini tuh jadi orang tua ini tahu gitu anaknya membuka apa, anaknya ini apa. Tapi menurut dari saya ya, ini kayaknya nggak 100% aman. Mungkin anak-anak masih bisa mengakses atau lagi orang tuanya apa segala macam gitu sih. Untuk contoh kasus itu ada lagi nggak sih yang pernah kalian dengar gitu, contoh kasus-kasus yang membuat platform Roblox ini tuh jadi negatif gitu kedengarannya? Coba kayaknya dia ada kasus lagi ya, Yang mana? Sorry. yang dari luar negeri kalau nggak salah, yang Oh iya iya. diculik. Baru banget nih kalau nggak salah ya, antara bulan kemarin sama bulan kemarinnya lagi, antara Mei atau Juni gitu, pernah baca di TikTok katanya ada kasus di, kalau nggak salah di California atau di US gitu. Jadi ada anak 10 tahun, anak ini perempuan. Nah, dia main Roblox ternyata sama pria dewasa umurnya 26 tahun. Nah, ternyata si anak perempuan 10 tahun itu tuh dia bilangnya umurnya tuh 18 tahun. Nah, ternyata mereka diajak kenalan. Terus dia bener tuh nyambung langsung ke berhubungan di Discord, masa ada aplikasi lain ya. Terus habis itu mereka diajak ketemuan, ternyata pas ketemuan diculik. Nah, kenapa tahu diculik? Karena anak ini kan 10 tahun. Masih dipantau sama ibunya dong. Tiba-tiba kayaknya dia di rumah nggak ada, atau dia hilang atau kemana. Pas dipanggil polisi dicari, bener dia ada di dalam mobil sama pria dewasa itu. Gitu. Yang aku dengar kemarin di TikTok sampai itu aja sih, belum ada kelanjutannya begitu. Cuman katanya emang udah ketangkap, udah ketahuan, udah ditangkap. Pokoknya si pelakunya udah ditangkap. Cuma si anak ini masih belum diketahuin apa latar belakangnya bagaimana. Mungkin masih gitu. di bawah umur kali ya. Jadi Iya, dilindungi. These predators, these monsters are online and they're looking for children that they can take advantage of. And they're looking for those younger children that they can manipulate and groom so that eventually they get those children believing that they're fresh. Iya. Jadi kalau kesimpulan yang aku dengar dari dua kasus ini tuh berarti menunjukkan bahwa Roblox ini bisa jadi pintu untuk peradaban jika tidak mengintip. Kalau kayak misalkan anak-anaknya terpapar kekerasan, terus terjadinya perubahan nilai moral, terus ada juga hilangnya batas antara dunia maya dan dunia nyata, itu tuh pasti langsung hilang. Karena kalau misalkan mereka terlalu aktif main Roblox, pasti mereka nggak akan bisa membandingkan dunia nyata dan dunia maya. Seperti itu sih. Oke, kesimpulannya berarti perkembangan metaverse ini melalui platform seperti Roblox contohnya itu menunjukkan kemajuan yang luar biasa sih dalam teknologi dan kreativitas digital ya khususnya. Namun tantangan besarnya juga masih ada gitu. Contohnya tadi pemerataan akses dan juga edukasi digital di daerah-daerah yang belum tersentuh teknologi optimal. Juga perlunya masih diperlukan pengawasan yang sangat-sangat ketat bagi pengguna, contohnya untuk anak-anak di bawah umur. Seperti itu. Iya. Aku mau cerita. boleh. Aku pernah lihat salah satu influencer, dia punya anak kan. Anaknya tuh masih TK atau pokoknya masih di bawah kelas 3 gitu deh. Dia udah main Roblox, udah dikasih main Roblox gitu maksudnya. Tiba-tiba ibunya ada tagihan BCA gitu. Nah, ternyata si anak ini tuh diem-diem akses kartu kredit ya, biar dia bisa belanja. Nah, ternyata tuh baru tahu juga ternyata yang main Roblox itu tuh bukan sekedar dia SD atau SMP. Ternyata tuh yang pada belum sekolah juga udah pada main. Ya, sebenarnya saya salah satunya main Roblox. Kayaknya aku pernah dengar deh cerita itu. Iya. Berarti ini kasusnya ini masuk ke negatif ya. Iya. Berarti kan tapi ini bisa 50-50. Ini kan mungkin ya kesalahan orang tuanya yang Iya. nyangkutin Ya. kartu di tablet. Bisa juga, atau ada kasus lain itu ini. Jadi scam link. Kan jadi kan kalau yang belum tahu, Roblox itu ada mata uang. Mata uangnya itu namanya
Robux. Nah, Ya, Robux Robux itu. ini anak-anak itu ngincer untuk dapat skin baru, dapat skill baru. Jadi tuh sama lah kayak kalian kalau main game dapat diamond gitu-gitu kan. Iya, iya. Nah, kalau itu anak-anak ditipu kayak klik link ini gratis. Nah, link ini itu direct ke link-link yang membocorkan data pribadi. Kan kita nggak tahu ya si orang tua naruh data kartu kredit, naruh data personal pribadi di web tersebut gitu. Jadi datanya ini tuh diambilin. Lebih ke pencurian data sebenarnya ya. Iya, iya. Karena kurangnya pengawasan dari orang tua, makanya anak-anak jadi langsung kan. Nah, sebenarnya tuh aku mau tanya deh, Nat. Kan aku itu bukan pengguna game Roblox ini ya gitu. Ada pernah saudaraku itu masih kecil, sekitar umur 10 tahun gitu. Dia main Roblox ini. Terus ditanya pas mau ulang tahun, mau hadiah apa gitu. Terus pas dijawab, "Oh, aku mau beli sepeda aja," gitu. Terus setelah mendekati hari H, dia mengubah permintaannya. Dia bilang, "Gak jadi sepeda, beliin top upin Roblox aja," gitu. Aku mau nanya dong, apa maksudnya dia top upin Roblox itu tuh apa? Top up apa sih? Yang setauku selama main dan selama melihat ini top up itu lebih kayak yang tadi aku bilang kayak mata uang. Jadi dia bisa spend money di situ, bisa dapetin equipment baru, bisa dapetin pokoknya kalau kayak main game dulu kan, kalau kita main gamenya yang cuman dress up gitu kan. Oke. Kesannya nih gampangnya itu dia mau beli baju yang berbayar. Oh. Bajunya cantik nih, aku mau beli. Pakainya apa? Pakai Airbox tadi. Airbox ini itu juga Robux ini juga itu pakai mata uang asli kan. Ya kan gimana gitu, siapa emang mau bikin game tapi nggak ada duitnya gitu. Pasti kan dia jualan juga di situ. Berarti untuk memuaskan kesenangan pribadi lebih ke searah situ kali ya gitu. Oke. Tapi kalau boleh jujur ya, gue punya adik. Adik gue itu kelas 5. Kalau kebetulan adik gue di kampung. Kalau di Jakarta kan pasti udah main Roblox nih semua. Soalnya di daerah rumah gue tuh udah pada main Roblox semua anak kecil. Adik gue nggak tahu Roblox. Ya itu termasuk Karena dia di kampung tadi. Iya, dia nggak tahu. Dia Karena kurangnya apa tuh namanya? pemahaman di sana Iya, kan. karena di sono mainnya juga beneran masih Masih main yang beneran kayak kita masih dulu main waktu masih layangan, kecil, main ya. main sepeda. Kelas 5 ya. Sebenarnya kan kalau di sini kelas 5 kan paling udah naik motor. udah main iPad. Nah, sebenarnya dia pun juga punya HP. Dia main HP-nya tuh cuma buat main Free Fire. Ya, jadi dia nggak ngerti kayak gitu. Justru kayaknya kalau di sono itu ya nggak kenal Roblox karena mereka tuh ini Kak, apa namanya, ngikutin perkembangannya tuh kayak orang dewasa. Iya, kayak gitu. Jadi sebenarnya ada plus ada minus sih ya. Kan kalau untuk Dea yang udah tinggal di Jakarta lebih kayak adek gue nggak usah kenal Roblox kali ya. Jujur. Negatif kan. Jujur ya. Ya, tapi kan kalau misalnya ponakannya Mila suka Iya. Roblox tapi dapat positif, misalnya dapat temen dari Iya. Roblox, Iya. tadinya dia ansos di sekolah, Iya. Sekolah. ya terus dapat, itu bisa positif juga. Iya, terus sama dia ngelatih kreativitas dia. Ya kan? Itu juga bisa tuh positifnya di situ. Nah, kalau misalkan untuk resiko sosialnya itu apakah untuk sosial yang untuk anak-anak kecil yang selalu sering main Roblox tuh apakah ada resikonya gitu? Resiko yang paling tinggi lah gitu. Resiko paling adiktif kali ya. Adiktif Semua ya. game, Iya, pasti ada. semua game adiktif sih. Maunya di situ terus. Beresiko ke arah Iya. situ sih pasti. Iya. Bahkan bisa menyendiri juga kan. Kalau misalkan kadang tuh ada keluarga yang datang menyapa, dia cuman kayak sebentar ke depan terus langsung masuk lagi, langsung nge-game lagi gitu. Jadi jatuhnya dia menyendiri, jadinya introvert gitu ya, ada risikonya ya. Iya, benar. Tapi jujur ya, buka TikTok, ngetik Roblox tuh malah nggak ada, sama sekali nggak ada positifnya. Yang ada malah muncul-muncul kasus-kasusnya gitu, kayak ibunya tiba-tiba ketarik tagihannya, tiba ada tagihan, terus tiba-tiba si anak ini jadi ngeliat iPad mulu, Iya. jadi jarang komunikasi. Justru malah kalau di TikTok kelihatannya ya yang dimunculin kebanyakan yang negatifnya. Jadi kayaknya ya makin worry gak sih kalau misalkan punya adik main Roblox, ya kan? Makanya itu disebutkan tadi bahwa tantangan besarnya itu seperti itu.
sebenarnya menurutku ya solusinya tuh apa itu lebih ke arah kalau misalnya yang main itu anak-anak masih di bawah umur, yang harus kita ketatin itu adalah pemahaman orang tuanya, bagaimana Iya, orang benar. tuanya Setuju. Pengawasan mengedukasi orang tuanya anak juga. si anak ini gitu, bagaimana orang tuanya membagi waktu si anak antara oh ini loh waktu bermain gitu, oh ini loh waktu sama keluarga, ini waktu belajar gitu. Karena kan kita interaksi nggak hanya secara virtual ya gitu. Kalau sama keluarga kan harus membangun atau mempertahankan komunikasi yang sudah baik gitu, habit-habit yang baik yang sudah ada gitu, seperti itu. Ini juga bisa dipelajarin nih, nggak cuma buat kita tapi buat ibu-ibu. Orang Pastinya tua sih. kalau misalkan sekarang kan udah canggih banget ya. Harusnya ibu-ibu tuh mempelajari juga nih mainan apa nih main yang dimainin sama anaknya. Ikut perkembangan. Iya, ikut perkembangan. Jadi maksudnya biar ibunya juga tahu dasar-dasarnya ini apa, permainan ini apa, gini apa. Seenggaknya sebatas itu sih. Biar dia juga bisa mantau. Jadi buat ibu-ibu mohon banget ya jangan gaptek. Kalau bisa Iya. juga cari tahu nih anaknya main tuh kayak gimana, apa positifnya, apa negatifnya, biar nggak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Lebih peka dan peduli. Iya, coba iya. Biar anaknya nggak juga sembarangan masang-masang game-game yang lain. Kalau nggak salah juga ada game persis kayak gini, cuma bukan Banyak sih sebenarnya banyak. Banyak Cuma ya? kita angkat ini karena memang lagi naik. Iya benar. Lagi trending di Jujur. Twitter, lagi kasusnya di mana-mana gitu. Jadi menarik juga buat dibahas. Betul. Hampir semua game itu juga sama, ada plus minusnya. Tapi di sini mungkin bagi kalian kayak ada yang bela, enggak, tapi Roblox gini. Ya, Tapi ada yang kontra. bener gitu. Tapi kan balik lagi ini ada plus minus, makanya kita bahas ya. Kita balikin lagi ke kalian. Boleh kita ngasih taunya tuh hati-hati aja lah dalam memakai ini namanya kan sosial media, ini metaverse. Jadi kayak ini universe baru loh gitu. Jadi harus sama-sama belajar sih mungkin. Jadi nggak ibu-ibunya aja, tapi anak-anaknya, orang tua, dari semua kalangan tuh di era ini tuh belajar gitu. Betul. Mau positif mau negatif pun kita harus belajar biar kita tahu oh negatifnya itu apa, positifnya itu apa. Jadi negatif yang kayak nggak perlu, oh berarti ini kayaknya negatif nih gue tinggalin aja, tapi yang positif gue ambil kayak gitu. Jadi untuk buat diri kita biar jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan kayak betul. gitu. Ngomong-ngomong ini cuma informasi. Kita bukan yang melarang, Iya. bukan yang menjudutkan yang main atau gimana, enggak. Kita cuma Masih main kok. kita Dia juga masih main, tenang iya, aja. tenang aja. Dia juga masih main. Masih main. Kalau aku sih nggak suka ngegame ya soalnya. Jadi ya udahlah main TikTok aja. Jadi dapat informasi paling cuma dari sosial media aja, tapi untuk kayak ngegame Roblox kayaknya nggak bisa sih. Ingat ya guys, metaverse itu menurutku ya bukan cuma game online. Kayak misalkan ada The Sims nih. The Sims kan juga mirip-mirip tuh. Kita bikin diri kita ada di universe lain. Kita bikin diri kita jadi orang itu. Tapi menurutku di semua game itu sama sih. Nggak cuma Roblox aja. Iya. Dan di semua sosial media menurutku. Mungkin nanti TikTok di kedepannya ada universe, ada avatar kan. Iya. TikTok ada avatar juga kan, Iya, Instagram ada. juga ada avatar. Avatar tuh menurutku termasuk metaverse. Karena kita udah mengubah diri kita ke sosial media. Iya. Bijak aja sih. Setuju. WhatsApp juga ada avatarnya Iya, juga bahkan. even WhatsApp aja udah ada avatarnya ya kan? Betul. Ya. Oke, jadi kesimpulannya gimana nih? Ini podcast pertama kali. Ya. Jadi gitu pembahasannya podcast kita untuk pertama kali ya guys, tentang game Roblox dan bagaimana tanggapan kalian tentang games ini. Coba komen-komen di bawah ya. Komen di bawah ya. Kita ada closing nih? Admin podcast. Bukan sekedar data tapi juga cerita. Yeay.